warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kerandegan, Ibu Supriyati SPDI MPD, dan segenap Dewan Guru SD Negeri 4 Kerandegan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang bahagia ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga desiminasi, dan yang keempat penutup. Untuk mengawali kegiatan pada desiminasi pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dengan pembacaan basmalah ini kegiatan desiminasi ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan kepada Kepala Sekolah Ibu Supriyati SPDI MPD atau selaku yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Pimpinan. Kondisi Ibu Bapak, saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berbagai masa kesibukan kita pada siang hari ini kembali kita dapat melaksanakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya ini. IHT, In-House Training Komunitas Belajar KLB Ceria SD Negeri 4 Kerandegan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapatkan syafaat dia insya Allah di akhirat nanti. Ibu Bapak yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena nanti rekan kita Pak Berlian akan berbagi praktik baik dari kegiatan yang saat ini sedang diikuti oleh Pak Berlian, yaitu program pengembangan kompetensi bagi guru PJOK. Berapa lama Pak Berlian? 3 bulan. Nah, dari waktu 3 bulan itu Pak Berlian mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga pengalaman yang nantinya bisa dibagikan kepada kita di komunitas belajar kita, baik untuk makul PJOK maupun juga untuk diterapkan di kompel-kompel yang lainnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita ikuti penyampaian pemaparan dari Pak Berlian, dan saya yakin ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sekian sambutan dari saya. Mari kita ikuti bersama-sama pemaparan diseminasi yang dilakukan oleh rekan Pak Berlian, dan boleh kita berikan aplaus untuk Pak Berlian. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti Mariatun yang telah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Berikutnya mari kita simak bersama desiminasi rencana tindak lanjut komunikasi belajar sekolah yang akan dipaparkan oleh Bapak Berlian Afsah Wirawan SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Biar kita tidak gang atau jenuh, kita tetap semangat ya. Yang pertama kita harus semangat, tepuk semangat dulu. Kita bertepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang sudah mengizinkan saya berdiri di sini, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan tenaga kependidikan SD Negeri 4 Grandegan yang sudi kiranya meluangkan waktu mendengarkan saya memaparkan rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah. Oke, terima kasih. Langsung saja. Dalam kegiatan saya, yaitu PKG PJOK, salah satu materi tugasnya yaitu RTL, Rencana Tindak Lanjut Komunitas Belajar Sekolah. Kebetulan kita di sekolah kita sudah ada komunitas belajarnya, yaitu KLB Ceria. Oke. Maka dari itu, untuk judulnya di sini saya memakai kata kalimat ceria bermain, karena di sini kita nantinya akan bermain bersama dengan peserta didik. Nah, dengan judul Turnamen Permainan Bola Bakar dengan metode Sport Education Model. Sebelumnya, Bapak Ibu sudah tahu permainan bola bakar? Belum tahu? Lupa ingat. Nah, permainan bola bakar itu menyenangkan. Permainan yang seperti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah kasti, nah, modelnya seperti itu. Ya, tapi dengan metodenya yang berbeda variasinya. Nah, latar belakang saya melakukan ini adalah yang pertama, Sport Education Model atau biasa disebut dengan sekarang SEM, adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu sehat, fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetensi sejati menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam kokurikuler. Selain kokurikuler, SEM ini bisa juga dilaksanakan untuk P5. Tapi dalam hal ini saya memasukkannya dalam kokurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Jadi tidak hanya PJOK saja. Nanti di situ siswa peserta didik berperan aktif menjadi memainkan peran. Ada yang menjadi ketua panitia, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi supporter. Jadi semua peserta didik aktif dalam pembelajaran ini. Nah, kenapa di situ disampaikan kolaborasi lintas mata pelajaran? Di situ ada ketua panitia, ada sambutan. Nah, di situ kolaborasi dengan Mapel Bahasa Indonesia. Dan juga ada juga yang setelah pelaksanaan permainan ini mengisi rubrik penilaian. Di situ penilaian kolaborasi dengan Mapel Matematika. Gitu. SEM bisa menguatkan kepemimpinan siswa, student agency, dengan memberikan ruang dan mengkoordinir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan choice atau suara dan kepemilikan atau ownership. Ya. Jadi di situ peserta didik memilih, mempunyai pilihan sendiri. Saya pengennya jadi apa? Saya pengennya jadi pemain. Saya pengennya jadi MC. Biasanya anak-anak yang dalam motoriknya kurang bisa dimasukkan ke MC. Anak-anak yang senengnya ngomong bisa dimasukkan ke komentator. Itu bisa gitu. SEM yang akan dilaksanakan di SD Negeri 4 Grandegan adalah turnamen permainan bola bakar dalam kegiatan ceria bermain antara kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan hasil identifikasi aset sekolah yang bisa diberdayakan.
Yang keempat adalah turnamen bola bakar dipilih berdasarkan observasi bahwa banyak siswa yang berminat dalam permainan ini. Karena permainan ini permainan yang menyenangkan, semua anak bergerak. Selanjutnya adalah latar belakang yang terakhir, program Ceria Bermain dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat, serta bisa mengembangkan minat bakat di lingkungannya, ya. Jadi diharapkan peserta didik bisa mengembangkan tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan rumahnya, begitu. Tujuan pelaksanaan program ini adalah bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran, di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki sesuai dengan peran yang dilakukannya, ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, anak yang suka baca puisi misalnya bisa dijadikan MC, jadi bisa mengembangkan perannya sesuai yang dilakukannya. Tujuan utama dari kegiatan Ceria Bermain ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik sepanjang hayatnya. Jadi CP yang sekarang itu adalah kebugaran sepanjang hayat. Selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah tingkat kebugaran peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Tujuan yang terakhir, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Next. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu capaian peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan, serta sehat, bugar, dan antusias sesuai dengan peran yang dipilihnya. Tujuannya, peningkatan aktivitas peserta didik, sportivitas dan kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Ya, kepemimpinan dan tanggung jawab biasanya semua pemain dan juga dari ketua panitianya. Langkah-langkahnya, ada pengelolaan musim. Jadi di sini peserta didik itu melakukan persiapan mulai dari awal. Pertandingannya apa? Tapi pertandingan sudah dilaksanakan, ditetapkan di sini, yaitu bola bakar. Terus nanti kapan akan dilaksanakan dan lain sebagainya. Nah, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan itu pas waktu kita melaksanakan pertandingan. Pencatatan pertandingan yang ini berkolaborasi dengan mata pelajaran matematika. Nah, ada juga festival akhir pertandingan. Jadi di sini ada pembukaan seperti halnya kompetisi olahraga yang lain. Ada pembukaan dan terakhir ada festival akhir pertandingan. Itu diisi penutupan dan penentuan juara. Ada pembagian misalnya door prize atau piala. Jadi piala di sini nanti yang bikin anak juga, tidak harus piala-piala yang sebetulnya, bisa dari kertas, bisa dari botol, bisa dari galon atau apapun. Selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Setelah itu dilaksanakan, pastinya ada evaluasi dan refleksi yang pastinya guru sebagai fasilitator melakukan evaluasi dan refleksi. Perannya, peran di sini yang tadi saya sampaikan, ada panitia, ada pemain, ada wasit, ada pelatih, ada dan juga supporter. Jadi peserta didik yang tidak bermain itu menjadi supporter. Misalnya tim 1, 2, 3. Tim 1, 2 bermain, tim 3 menjadi supporter. Tim 2, 3 bermain, tim 1 menjadi supporter. Begitu selanjutnya. Nah, lini masanya rencananya akan dilaksanakan selama bulan September 2024. Jadi itu kegiatannya bertahap. Minggu pertama persiapan, minggu pertama dan kedua persiapan, minggu ketiga puncak pertandingan,
dan festival, minggu keempatnya evaluasi, seperti itu. Nah, lanjut, struktur program dan mitra dalam Kombel. Nah, di situ yang pertama adalah judulnya ceria bermain. Selanjutnya penanggung jawab di sini kepala sekolah Ibu Supriyati SPDI MPD, ketuanya saya sendiri Barlian. Ada juga seksi dokumentasi Pak Ahmad Zimam Wafi SPDI, dan koordinator kegiatan ada Pak Arif Setiawan SPD, dan guru pengampu PJOK ada Pak Andika Dwi PSPD. Selanjutnya adalah kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah ini mempunyai kapasitas yang luar biasa. Ya, kita patut berbangga, kita patut bersyukur dengan adanya kapasitas di sekolah ini yang terbilang lebih dari sekolah yang lain. Antara lain, yang pertama adalah kepala sekolah mempunyai kualifikasi S2, dan juga guru berjumlah 2 orang mempunyai kualifikasi juga yang S2. Yang mungkinan di sekolah-sekolah lain belum tentu ada guru yang memiliki kualifikasi S2 seperti Mas Hafiz dan Mbak Rifa, begitu. Sempat ya. Selanjutnya, peserta didik SD Negeri 4 Kerandegan diperjumlah sangat wow, yaitu 575 siswa. Nah, di sini termasuk sekolah yang sangat-sangat gemuk. Ada halaman sekolah dan juga ada alat yang dimiliki yang nanti dipakai untuk kegiatan, yaitu pengeras suara dan perlengkapan olahraga yang memadai. Selanjutnya adalah kita di sekolah ini berada di lingkungan di pusat kota Banjarnegara, memiliki jaringan internet yang sangat bagus dimanapun, di pojok kanan kiri kita, ya, sampai pojok sana, sampai Mas Denny itu sudah terjangkau oleh internet. Dan yang ketujuh terakhir adalah mendapatkan dana BOS pemerintah yang saat ini dipegang sama atau diampu sama Ibu Suharti SPD MPD. Selanjutnya adalah rencana evaluasi. Evaluasi tujuan pembelajaran. Nanti saya akan melakukan wawancara dengan guru, ya, dengan rekan sejawat, dan juga beberapa peserta didik dari berbagai peran. Wawancara kegiatannya ini seperti apa, berjalan lancar atau enggak, apakah bisa dikembangkan di kemudian hari, apa bisa dilaksanakan tidak hanya untuk PJOK saja, mungkin untuk mapel-mapel yang lain, ataupun bisa juga dilaksanakan untuk P5. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, yang dituliskan di post-it. Selanjutnya adalah refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Evaluasi kerja tim, refleksi dari guru dan peserta didik, evaluasi penerapan konsep fair play, catatan perlombaan dari murid, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru, dan pengembangan perbaikan dan perubahan catatan rencana tindak lanjut. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, ya mungkin sedikit tantangannya saja, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Karena dengan kesibukan dan banyaknya kegiatan, pasti salah satunya menjadi tantangan di sini, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Tapi di sini nanti saya akan memasukkan dalam kegiatan kokurikuler, jadi tidak mengganggu atau kegiatan yang lain. Kedua, penggunaan alun-alun yang berbarengan dengan kegiatan dari sekolah atau instansi lain. Jadi nanti pelaksanaannya seperti kegiatan mapel praktek PJOK kita laksanakan di alun-alun. Solusinya, yang pertama memaksimalkan waktu dengan timeline yang telah ditetapkan. Jadi waktunya kita pengelolaan musim, minggu pertama, minggu kedua waktunya puncak pertandingan, dan selanjutnya seterusnya. Yang kedua adalah solusinya alternatif tempat lain sebagai tempat pelaksanaan turnamen.
jika suatu hari alun-alun dipakai untuk kegiatan, mohon maaf, Bobri, alternatif tempat lain sebagai tempat pelaksanaan, kita bisa menggunakan tempat lain yang luas, mungkin di lapangan sepak bola Jegul mungkin bisa, atau bisa jadi di stadion atau dimanapun begitu. Karena permainan bola bakar ini membutuhkan tempat yang agak luas. Jika kita melaksanakan di halaman sekolah agak riskan, mungkin karena bisa terjadi kecelakaan atau apapun ya. Oke, itu saja dari saya pemaparannya. Ceria bermain, tunjukkan semangat kerja dan sportivitas. Terima kasih. Oke, terima kasih dari saya. Barangkali ada kesalahan, saya minta maaf. Sebelumnya, sebelum ditutup sama MC, barangkali ada diskusi atau refleksi dari Bapak Ibu guru sekalian. Monggo, kami persilahkan. Saya Pak Barlian, ya. Terima kasih Pak Barlian, idenya luar biasa sekali deh dengan SEM, Sport Education Model. Nah, ini mungkin kayak di program guru penggerak Bu Nani ya, student agency, keterlibatan murid ya. Dan kayaknya juga asik sekali kalau bisa kita terapkan di, ya nggak cuma di PJOK, pasti bisa diterapkan di P5 maupun di mapel-mapel yang lain. Jadi benar-benar melibatkan anak-anak bisa merasakan langsung seperti bermain peran. Oke, baik. Terima kasih Pak Barlian, luar biasa sekali berbagi ilmunya hari ini. Moga mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang lain, refleksi atau pertanyaan atau apapun. Oke, moga. Terima kasih Pak Barlian atas waktunya. Dari yang tadi dipaparkan itu memang program yang akan dilaksanakan di SD kita. Jadi menurut saya, jadi saya tidak bertanya Pak Barlian, cuma merefleksi itu program yang sangat bagus. Kemudian semua anak misalkan dalam satu pelajaran itu berarti kan penerapannya saat pelajaran. Kemudian saat dari 3 kelas kan, karena di SD kita 3 kelas satu rombel itu bersama. Kemudian itu akan dilaksanakan dari 3 kelas itu, ada yang menjadi supporter, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi itu, berarti seperti itu ya Pak Barlian. Iya. Jadi itu sangat menginspirasi sekali karena anak-anak itu akan aktif semua, akan merasakan menjadi supporter, akan menjadi pemain, juga akan menjadi panitia, juga MC seperti itu. Jadi apresiasi yang sangat bagus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu yang sangat. Ini mungkin pemaparan keluh kesah saya cukupkan sampai sekian.